Bab 440. Malam setelah gempa. Malam itu, Yumiko berpikir keras untuk waktu yang lama, selalu memikirkan apa yang diajarkan gurunya. Dia percaya bahwa Ishikawa Hachiro bukan hanya gurunya, tetapi juga guru Shinto yang terkenal, dan peristiwa yang dia prediksi, kemungkinan besar, akan terjadi sesuai dengan prediksinya. Hanya saja dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan untuk hidup sesuai dengan hatinya dan melindungi kakeknya dalam kekacauan yang akan datang di istana. Di arah lain kota, Kenshi Harimurti juga merasa tertekan. Ruang belajar hanya begitu besar, dan penutup lantai Dian Utami mengambil setengah dari area. Dian Utami juga meletakkan kursi di tengah dua lantai sebagai dinding, meninggalkan tempat di mana Kenshi Harimurti tidur terjepit di dinding bahkan tidak bisa berbalik. Lupakan saja, kamu bisa tidur nyenyak sendirian, aku hanya akan menemukan tempat untuk bermalam. Kenshi Harimurti berdiri di pintu dan tidak masuk. Dia hanya melirik ruang kerja, berbalik dan berjalan keluar. Hei, kamu kembali. Dian Utami tidak menyangka Kenshi Harimurti begitu polos, dia sepertinya tidak berani menghabiskan malam bersamanya sama sekali, dia hanya meletakkan kursi di tengah, hanya untuk berpura-pura. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis, selalu tunjukkan posisi dan sikap Anda, atau Anda akan dipandang rendah oleh orang lain. Dia buru-buru bangkit dari lantai dan keluar untuk mengejar, tetapi satu-satunya suara langkah kaki yang turun ke bawah dapat terdengar di koridor, dan sosok Kenshi Harimurti telah menghilang tanpa jejak. Dian Utami sedikit tertekan, apakah orang ini kehilangan otak di kepalanya? Jika itu pria lain, dia akan senang memiliki kesempatan bagus untuk bersama pramugari cantik seperti dia. Tapi dia sepertinya tidak memiliki pemikiran sama sekali tentang itu, dan dia pergi begitu saja. Faktanya, Dian Utami berpikir Kenshi Harimurti adalah orang yang sangat baik. Meskipun dia tidak misterius seperti reporter Kenan Harimurti, Kenshi Harimurti memiliki wajah yang lebih tampan dan dapat berbicara 3 bahasa asing. Dia cukup berbakat, dan dia masih memiliki banyak bakat lain. Dia sangat kuat sehingga bahkan orang-orang jahat di Eguchi Dojo sangat takut padanya. Jika Anda dapat memiliki pacar seperti Kenshi Harimurti di negara asing ini, tentu saja itu akan menjadi hal yang dapat diandalkan untuk memberi dia keamanan dan cukup kebahagiaan. Sayang sekali, pria ini bodoh dan sepertinya tidak mendekati gadis sama sekali. Kenshi Harimurti tidak tahu apa yang dipikirkan Dian Utami. Setelah meninggalkan bar, dia tidak tahu kemana dia bisa pergi, jadi dia secara naluriah berjalan ke gedung sewa tempat dia tinggal. Sebuah garis pengaman telah ditarik di depan gedung persewaan, dan seorang polisi sedang bertugas di sana. Ketika dia melihat Kenshi Harimurti datang, dia berinisiatif untuk menghentikannya. Pak, tolong jangan masuk ke gedung-gedung ini untuk sementara waktu. Gempa bumi pada siang hari menyebabkan dasar jalan di daerah ini retak, yang dapat merusak fondasi bangunan-bangunan ini. Besok, ahli perumahan akan mengevaluasi bangunan-bangunan ini. Keamanan gedung, jika tidak ada bahaya, Anda dapat memasuki gedung. Setelah dihentikan oleh polisi, Kenshi Harimurti tidak melangkah lebih jauh. Dia melihat sekeliling, ada organisasi kesejahteraan masyarakat di alun-alun terdekat. Mereka mendirikan tenda di sana-sini. Dia berjalan ke alun-alun di sana, berniat untuk tidur selama 1 malam. Tuan Harimurti, Tuan Harimurti. Nona, cepatlah datang, Tuan Harimurti ada di sini. Begitu Kenshi Harimurti datang ke alun-alun, seorang pria berlari dengan gembira. Kenshi Harimurti telah melihat pria ini. Pria itu harusnya dari perguruan seni bela diri Sly. Mengikuti teriakan pria itu, Nindi Sly memimpin beberapa orang dari ujung lain alun-alun dengan tergesa-gesa. Mereka telah lama mencari Kenshi Harimurti, tetapi karena Kenshi Harimurti tidak tinggal di rumah sewaan, Nindi Sly dan yang lain tidak dapat menemukannya, jadi mereka hanya harus menunggu dan tinggal di sekitar gedung persewaan. Tuan Harimurti, saya benar-benar minta maaf, saya salah menyalahkan Anda. Ketika Nindi Sly melihat Kenshi Harimurti akhirnya muncul, dia hampir menangis, dia berkata dengan penuh semangat. Ayahku, ayahku. Kamu benar, dan dia hampir mati di meja operasi, berkat pil yang kamu tinggalkan untukku, bisa jaga nafasnya. Menghadapi Kenshi Harimurti pada saat ini, Nindi Sly sangat malu. Dalam beberapa hari terakhir, Kenshi Harimurti pergi ke perguruan Sly 2 kali berturut-turut. Tidak hanya dia tidak menerima kesopanan, tetapi dia juga dicurigai dan diusir darinya. Nindi Sly benar-benar memerah karena perilakunya. Dia dengan cepat menyeka air matanya dan berkata dengan penuh penyesalan, Tuan Harimurti, saya tahu kami jahat padamu, tapi tidak peduli apa, tolong datang dan selamatkan ayahku. Nindi akan berlutut untukmu. Kata Nindi Sly dengan berlutut di tanah, beberapa orang lain melihat ini, dan mereka semua berlutut, semua tampak rela, menatapnya dengan harapan. Kenshi Harimurti menggelengkan kepalanya diam-diam, membantunya berdiri dan berkata, Nona Nindi terlalu serius. Selama Nona Nindi percaya padaku, ayahmu, Tuan Ryo Sly, aku pasti akan menyelamatkannya. Setelah mendengar ini, Nindi Sly dan yang lainnya sangat senang, dia tidak sabar untuk bersujud padanya.
Penting untuk menyelamatkan orang, Kenzi Harimurti hanya mengobrol dengan mereka sebentar, dan setelah mengetahui situasinya, dia masuk ke mobil mereka dan langsung pergi ke rumah sakit tempat Rio Sly berada. Di unit perawatan intensif, kondisi Rio Sly semakin memburuk. Pada alat pemantau kesehatan di sebelahnya, data seperti detak jantung, tekanan darah, dan data lainnya mengambang satu persatu dengan warna merah. Jaka Tanuji cemas seperti semut di atas wajan panas, tetapi menghadapi Rio Sly yang tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, dia benar-benar tidak berdaya dan tidak punya pilihan. Rio Sly seharusnya meninggal di meja operasi. Obat ajaib Kenzi Harimurti yang menahan napasnya. Sekarang Rio Sly telah berada di garis hidup dan mati selama 7 atau 8 jam. Jaka Tanuji sangat khawatir bahwa sepupunya tidak akan tahan lagi. Ketua Jaka, apakah Anda ingin memberinya booster? Di samping Jaka Tanuji, perawat wanita yang mengejek Kenzi Harimurti sebelumnya masih ada di sana. Perawat wanita ini sebenarnya adalah perawat perawatan kesehatan penuh waktu yang disewa oleh Rio Sly. Melihat bahwa Rio Sly yang tidak sadarkan diri semakin memburuk, dia khawatir karirnya akan berakhir hari ini, jadi dia berani memberi saran kepada Jaka Tanuji. Apa gunanya meminum penambah jantung? Dia sudah sangat lemah. Jika Anda memberi suntikan ini, itu hanya akan memperburuk bebannya, mengerti? Ayo, telepon dan tanyakan, apakah Tuan Harimurti sudah ditemukan? Setelah sesi pelatihan lain, perawat wanita itu menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi, lalu bergegas keluar. Secara kebetulan, ketika dia sedang terburu-buru untuk keluar, dia menabrak lengan Kenzi Harimurti, yang bergegas ke pintu. Perawat itu berseru. Ketika dia melihat ke atas dan melihat bahwa itu adalah Kenzi Harimurti, dia terkejut pada awalnya, lalu malu. Tuan Harimurti, kamu. Maaf, saya tidak punya bola mata sebelumnya, saya tidak tahu Anda adalah seorang dokter jenius, saya tidak menghormati Anda, saya salah. Perawat wanita buru-buru membungkuk dan meminta maaf, seragam perawat seputih salju digantung, mengungkapkan bongkahan seputih salju di dada. Minggir. Jaka Tanuji mendorongnya pergi begitu saja, dan kemudian berkata dengan hati-hati dan hormat, Tuan Harimurti, Anda akhirnya di sini. Saya tidak mengenali gunung sebelumnya, tetapi saya tidak menyadari bahwa Tuan dokter jenius. Ada begitu banyak pelanggaran, tolong jangan pedulikan. Sekarang sepupu saya dalam kondisi kritis, saya juga meminta Dr. Harimurti untuk mengambil tindakan sesegera mungkin untuk menyelamatkan sepupu saya yang malang. Bab 441. Rahasia ditemukan oleh pramugari. Jangan khawatir. Kata-kata Kenzi Harimurti sangat singkat, dan dia tidak membuat terlalu banyak sapa dengan Jaka Tanuji. Dia bukan orang yang berpikiran sempit yang akan mengingat kesalahan yang tidak disengaja. Waktu sangat penting, biarkan aku melihat pasien dulu. Kenzi Harimurti tidak ingin membuang waktu, jadi dia berjalan ke unit perawatan intensif dan mulai memeriksa denyut nadi Rio Sly. Meskipun Rio Sly dapat digambarkan setengah tubuhnya terkubur di tanah, di mata Kenzi Harimurti, kondisi kritis ini masih bisa diselamatkan. Hanya setelah keluar dari bahaya, Rio Sly akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkan tubuhnya sepenuhnya. Jika dia ingin terus berlatih seni bela diri, itu tergantung pada kekuatan pribadinya. Kenzi Harimurti pertama-tama menekan telapak tangannya di dada Rio Sly, perlahan-lahan menghirup napas energi yang berat, dan pada gilirannya memperkuat jantung Rio Sly yang sangat lemah. Setelah berbagai tanda vital Rio Sly stabil, Kenzi Harimurti mengeluarkan jarum perak panjang untuk perawatan lebih lanjut untuk Rio Sly. Sungguh dokter yang jenius. Nindi Sly, Jaka Tanuji dan yang lainnya di samping hampir tercengang. Mereka melihat data pada instrumen pemantauan berubah dari merah menjadi hijau, dan mereka tahu bahwa keterampilan medis Kenzi Harimurti sangat baik dan tidak biasa. Jaka Tanuji bahkan dapat melihat bahwa Kenzi Harimurti pasti telah menggunakan terapi tenaga dalam legendaris untuk menstabilkan vitalitas Rio Sly yang lemah, yang dapat digunakan sebagai titik balik. Kemudian dia melihat Kenzi Harimurti menggunakan jarum perak panjang itu, membuat perawatan khusus yang luar biasa. Jaka Tanuji dan yang lainnya bahkan lebih terkejut dan kagum. Karena kondisi Rio Sly terlalu parah, setelah perawatan Kenzi Harimurti, Rio Sly terbangun dari koma pada malam kedua. Rio Sly tampaknya baik-baik saja, setidaknya kesadarannya cukup jernih, dan dia dapat berbicara dengan mudah, tidak seperti jenis demensia mental yang sering dialami pasien stroke setelah dia bangun. Nindi Sly, Jaka Tanuji dan yang lainnya sangat gembira. Tak satu pun dari mereka berani berharap Rio Sly pulih dengan baik. Menurut pendapat mereka, selama mereka bisa menyelamatkan hidupnya, bahkan jika itu demensia atau hemiplegia, itu akan menjadi keajaiban besar. Kenzi Harimurti sedikit bingung ketika dia melihat Rio Sly pulih dengan sangat baik. Tetapi dia segera mengerti bahwa Rio Sly adalah seorang seniman bela diri yang telah berlatih seni bela diri sepanjang tahun dan pemulihan fisik Rio Sly hanya akan memakan waktu sehari. Terima kasih banyak, Guru Harimurti. Nindi Sly sangat bersemangat untuk memanggil Kenzi Harimurti Guru. Pada saat ini, sulit untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kekagumannya tanpa itu. Meskipun Kenzi Harimurti terlihat seusianya, tapi dia menyebutnya begitu tanpa pikir panjang.
Terima kasih telah menyelamatkan guru kami, terima kasih, Guru Harimurti. Di belakang Nindi Sly, ada beberapa pria kuat di bangsal. Mereka semua adalah murid Rio Sly, dan mereka juga menyebut Guru Harimurti. Banyak dari mereka jauh lebih tua dari Kenzi Harimurti, tetapi mereka merasa tidak ada yang salah dengan memanggil Kenzi Harimurti seperti itu. Karena Kenzi Harimurti benar-benar mengagumkan. Tidak hanya dia kuat, dia mengalahkan Sumo Oyokozuna, Musashi Soichiro, yang sangat menakutkan bagi mereka, hanya dengan satu telapak tangan, dan dia memiliki keterampilan medis yang begitu cemerlang, sehingga dia dapat menyelamatkan gurunya yang sekarat dengan santai. Kembali, orang aneh seperti itu sudah cukup untuk disebut generasi master. Kenzi Harimurti agak tidak terbiasa dengan mereka memanggilnya seperti ini, dan melambaikan tangannya untuk memberitahu mereka untuk tidak memanggilnya seperti itu lagi. Bagaimanapun, dia masih seorang pemuda, jadi tidak apa-apa memanggilnya Tuan Harimurti, dan di sana tidak perlu memanggilnya guru. Guru Rio baru saja bangun di sini dan perlu istirahat yang baik. Jangan terlalu banyak berbicara dengannya. Biarkan Jaka Tanuji memberinya makanan obat untuk menyehatkan tubuhnya. Besok, saya kira dengan fisik Master Rio, dia bisa bangun dari tempat tidur. Oke, saatnya aku pergi juga. Aku akan menemui Guru Rio ketika dia sedikit lebih baik. Setelah menjelaskan ini, Kenzi Harimurti langsung meninggalkan bangsal. Dia sudah lama berada di luar, dan dia ingin kembali ke kamar sewaan untuk melihat-lihat karena semua barang miliknya seperti ponsel dan dompetnya tertinggal di kamar sewaan, dan dia belum beristirahat selama 2 hari dan 1 malam. Jika ingin kembali tidur, tentunya hanya bisa tidur di kamar sewaan dengan percaya diri jika bangunan sewa sudah dipastikan bangunan aman. Tuan Harimurti. Nindi Sly berlari keluar dari bangsal dan berkata dengan penuh harap, apakah Tuan Harimurti ingin kembali ke rumah sewaan Anda? Jika Tuan Harimurti menyukainya, saya ingin bertanya kepada Tuan Harimurti. Bagaimana jika kembali bersamaku ke perguruan dan tinggal sementara? Dalam hal ini, Tuan memiliki tempat tinggal yang layak di Kyoto, dan akan lebih nyaman untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya, Nindi Sly tujuannya bukan hanya untuk membiarkan Kenzi Harimurti memiliki tempat tinggal yang nyaman dan nyaman di Kyoto, kuncinya adalah dia ingin menjaga si jenius Kenzi Harimurti di perguruan Sly. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk terus mengobati penyakit ayahnya, dan itu juga dapat memfasilitasi komunikasi lebih lanjut dengannya. Bagaimanapun, Kenzi Harimurti adalah orang yang misterius. Seni bela diri dan keterampilan medisnya jauh melampaui orang biasa. Jika Anda bisa mendapatkan bimbingan darinya, apakah itu Nindi Sly sendiri atau murid lain dari seluruh aula perguruan, akan membawa manfaat besar. Hanya saja reaksi Kenzi Harimurti sedikit lemah setelah dia mengatakan dia tidak setuju atau setuju. Kenzi Harimurti hanya berkata dengan ringan, kembalilah ke rumah sakit dulu, lalu tunggu sampai ayahmu lebih baik. Setelah kalimat ini, Kenzi Harimurti berbalik dan pergi. Nindi Sly merasa sedikit kehilangan, melihat punggungnya perlahan menjauh, dia benar-benar ingin maju dan menahannya lagi. Kenzi Harimurti berjalan kembali ke gedung sewa tempat dia tinggal. Kali ini, sabuk pengaman tidak lagi terlihat, dan tidak ada petugas polisi yang bertugas di depan gedung. Orang-orang masuk dan keluar sesuka hati di koridor. Tidak masalah berapa banyak kerusakan yang dideritanya dalam gempa, itu tidak menjadi bangunan yang berbahaya. Kenzi Harimurti datang ke lantai tempat tinggalnya melalui tangga. Tepat setelah berjalan keluar dari tangga, dia melihat pintu rumah sewanya terbuka, lampu di dalamnya terang, dan sepertinya ada bayangan. Dia ingat ketika gempa terjadi, dia menutup pintu dengan tergesa-gesa ketika dia keluar, tetapi dia tidak tahu siapa yang membuka pintunya lagi, jadi dia sedikit meningkatkan kewaspadaannya, diam dan berjalan ke pintu dengan tenang. Di dalam ruangan, seorang wanita jangkung dan kurus dengan punggung menghadap ke pintu, berdiri di depan meja, tampaknya sedang melihat-lihat barang-barang pribadinya di sana. Kenzi Harimurti dapat melihat bahwa sosok ini adalah pramugari Dian Utami, jadi dia terbatuk sedikit sebagai pengingat. Ah! Dian Utami tiba-tiba terkejut, dia berbalik, wajahnya yang cantik penuh kejutan, dan sebuah dokumen di tangannya jatuh ke tanah secara tidak sengaja. Dan dokumen itu, dengan halaman menghadap ke langit, memiliki deretan huruf yang dicetak miring di atasnya, reporter Asian Medical News, Kenan Harimurti.